dengan saya Kak Heavy dan juga Kananda di Superbook Kids Club. Senang banget kan hari ini ya? Senang banget Kak Heavy. Oh iya Kak Heavy, dalam 1 bulan ini kan kita udah mengadakan tantangan Super Pasca. Betul sekali. Nah buat adik-adik siapa yang udah ikutan tantangan? Siapa yang udah menyelesaikan? Ya ternyata udah banyak banget yang ikut ya. Wow, keren. Kalian udah pada isi respon back-nya belum? Coba yang belum, segera isi ya. Nah ya betul, karena Nana bilang yang belum cepet. Jangan sampai kalian ketinggalan momen ini yang sangat seru banget. Dan hari ini Kananda, kita bahas tentang pertemanan. Iya kan? Kan nggak enak juga kalau kita berdua yang ngobrol. Paling lalu jauhnya Superbook, ya kan? Tentang kisah-kisah tentang Superbook yang luar biasa dan lain sebagainya. Gimana kalau kita ngajak adik-adik atau teman-teman kita dari Superbook untuk bisa ngobrol bareng dengan kita? Wah, menarik banget Kak Heavy. Gimana kalau kita langsung panggil aja? Boleh sekali, boleh sekali. Ayo sini. Cepet. Seru dong, yeay. Hai. Langsung ambil tempat duduk masing-masing. Ada Cecil, ada Queen, dan juga ada Glenn. Oke. Kita kan akan mau ngomongin tentang pengaruh-pengaruh buruk dan pengaruh yang baik. Tapi kita mau ngobrolinnya dengan cara games. Kalian main games gak? Mau. Wow. Nggak, kurang semangat. Kalian mau main games gak? Mau. Oke. Nah, jadi gimana? gamesnya adalah namanya itu games tebak tanpa suara. Tebak tanpa, jadi cuma mimik doang gitu ya? Ya, betul. Doang ya, oke. Jadi, ya betul. Oke, semuanya. Jadi nanti kalian cowok-cowok sama cewek-cewek, oke? Cowok-cowok sama cewek-cewek? Iya, jadi kalian berdua, kita berdua sama berdua. Glenn. Oh, jadi kalian supaya bertiga. bagus gitu kelompoknya. Oke, siap. Pokoknya Glenn kita harus menang ya. Oke. Ya, bagus. Gimana kalian udah siap main gamesnya? Siap! Adik-adik semua siap ya ikutan main games bareng kita? Siap, bantu Kak Heavy ya, bantu saya sama Glenn ya. Ya udah kita langsung mulai aja gamesnya. Jadi akan ada 3 pertanyaan yang memberi petunjuk, tidak boleh memberikan gerakan apapun dan tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun. Oke. Mangap ya. Siap nggak jelas Glenn? ya. Siap. Kurang Mangap siap, ya? siap nggak Glenn? Siap. Oke. Mangap ya. Nggak boleh tangan. Langsung aja sebutin Kak Heavy. Mau belanja. Aku mau belanja. Apa? 10 detik lagi. Temanku. 5, Makan. 4, 3, Apa? 2, Belanja. Oke ya, pertanyaan selanjutnya waktunya adalah 30 detik, oke? Oke, siap. Siap? 1, Adik-adik, semangatin Kak. 1, 2, 3. Aku jingga. Cinta. 10, Bilang 9, tidak. 8, Bilang 7, aku tidak. Apa nih aku? Teman aku tidak. Jawabannya aku senang. Astaga. Teman mendapat nilai bagus. Aku senang teman mendapat nilai bagus. Maaf. Siap ya? 1, 30 detik, 2, 3. Aku suka melakukan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aku suka melakukan kebaikan bersama teman.
aman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap ya? 1, 2, 3. Harus 10, 9, memberi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Iya. Ya, jawabannya adalah aku harus memberitahu teman yang salah. Biar capek. Gimana tadi gamesnya, seru nggak? terus. Seru banget. Aku mau nanya nih, apa yang harus kita lakukan kalau ada teman yang suka melakukan hal yang salah gitu? Nah, Sisil ingat nggak tadi waktu kita main games kan ada kata-kata yang katakan gini, aku suka melakukan kebaikan bersama dengan teman dan aku harus memberitahu teman yang salah. Nah, hal ini kita harus lakukan kepada teman kita atau sesama kita. Sebagai teman yang baik, kita itu harus melakukan hal itu kepada teman kita kalau teman kita berbuat kesalahan. Kan hal itu tidak akan pernah baik kepada teman kita kalau dia akan sering dan terus-terus melakukan hal itu, akan menjadi dampak yang sangat buruk kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain juga. Oh iya Kak, aku juga mau nanya nih. Iya. Gimana ya kalau kita dimusuhin cuman karena kita itu menegur orang yang salah, berbuat salah gitu Kak. Oke. Benar-benar. Kadang-kadang kita suka kayak gitu ya, misalnya ada temen yang jahil gitu, terus kita bilang gak boleh. Kamu nanti kalau kayak gitu terus dimusuhin, malah jadi kita yang dimusuhin, pernah kan? Pasti kan? Iya, pasti. Nah, adik-adik nih sama buat Quinsa, buat Cecil, buat Glenn. Glenn. Nah, misalnya nih kalian ada yang kayak gitu, kalian gak usah merasa bersalah karena kalian sudah memberitahu kebenaran. Kebenaran itu bagus atau buruk? Bagus. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah merasa bersalah kalau kita melakukan kebenaran. Betul. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Oke, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sebuah persahabatan sejati. Di mana karena terlalu bersahabatnya itu, mereka memilih untuk dibakar bersama. Wah, gimana? Keren banget kan? Yaudah, kita langsung aja sama-sama bahas di Semua Tentang Alkitab Sekarang Aku Tahu. Jadi kita akan bahas dari asal muasal persahabatan mereka ini. Nah, jadi pada pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, Israel itu diserang oleh Babel. Dan Israel kalah deh. Nah, Raja Babel menyuruh orang-orang muda yang berperawakan baik, terus yang pintar untuk dibawa ke Babel untuk menjadi tahanan di sana. Nah, dari semua orang yang ditawan itu adalah yang namanya Daniel, Hananya, Misael, dan juga Azaria. Tapi pemimpin pegawai memberi nama lain kepada mereka, yaitu Daniel menjadi Belsazar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan juga Azaria menjadi Abednego. Supaya mereka itu jadi lupa tentang keisraelan mereka. Nah, dalam Daniel 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mendapatkan masalah adik-adik. Apa masalahnya? Jadi Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dirinya yang terbuat dari emas. So shining. Itu tingginya 60 hasta atau sekitar 27 meter. Dan lebarnya itu sekitar 6 hasta atau 3 meter. Dan ia menyuruh kepada semua rakyat untuk menyembah patung itu setiap mendengar ada bunyi-bunyian alat musik. Nah, kalau tidak, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Wah, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ingat kalau di dalam hukum Taurat
Tuhan melarang umatnya untuk menyembah patung. Dan karena persahabatan mereka itu sangat baik, jadi mereka itu sama-sama menolak perintah raja. Pejabat Babel yang mendengar itu, dia langsung melaporkan kepada raja adik-adik. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil oleh raja. Karena raja sangat marah mendengar Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung raja. Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ayo! Ikat mereka! Gizmo, aku bisa dengar mereka persis di balik tembok ini. Kami siap, Joy. Baik, Chris. Gaya kali jarak dari titik tumpu adalah... sama dengan gaya ungkit. Hei, apa yang kalian lakukan? Giz, terbangkan kami ke sana sekarang. Kalau seperti itu, Chris tidak bisa lulus ujian dan dia tidak bisa naik super geledek. Papan ini bisa apa, Chris? Ini akan membawa kita ke atas tembok. Oh, ini mustahil. Giz, bukunya tidak menjelaskan tentang kayu lapuk. Ada ide lain, Einstein? Giz, ide lain. Terbangkan kita sekarang. Tapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam sana, mereka bisa berdiri dengan tenang, mereka bisa jalan-jalan tanpa kepanasan sama sekali. Dan ketika mereka keluar dari perapian itu, raja dan semua orang melihat kalau badan mereka itu tidak luka sama sekali. Gak ada itu yang kebakar. Wow, gimana? Keren banget kan mujizat Tuhan. Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Mujizat itu, raja memerintahkan kepada semua orang tidak boleh ada yang menghina Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. 5
Lihat kan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego itu saling menguatkan dan mereka itu bersama-sama taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, itulah persahabatan yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Coba siapa adik-adik di sini yang mau bertumbuh bersama dengan teman-teman kalian? Hebat! Nah buat adik-adik nih yang mau lihat full kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian bisa lihat langsung di aplikasi Superbook namanya Superbook Kids Bible. Oke, terima kasih sudah menyaksikan semua tentang Alkitab hari ini. Kalau kalian mau request apa aja yang mau dibahas, kalian bisa langsung chat di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa lagi di semua tentang Alkitab selanjutnya. Sekarang aku tahu. Dadah! Halo adik-adik semua. Wah, Kananda lagi sibuk untuk mengembangkan talenta Kananda nih dalam bermain musik. Nah, Kananda punya satu teman Superbook nih ya. Dia itu mengembangkan talentanya dalam bernyanyi. Wah, penasaran deh gimana ya suaranya? Gimana kalau kita lihat langsung aja video berikut ini? Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan
teman kita namanya itu Genia Vera. Dia dari Gemit Petra Balfai. Wah, tepuk tangan dulu adik-adik. Keren kan suaranya? Wah, Kananda kasih 2 jempol buat Genia Vera. Karena suara kamu keren banget. Kamu harus terus mengembangkan talenta kamu dalam bernyanyi. Supaya nanti kalau udah semakin besar, suara kamu jadi tambah bagus deh. Tepuk tangan lagi. Nah, buat adik-adik semua yang mau tampil nih di Superbook Kids Club untuk menampilkan talenta kalian, kalian bisa kirim video kalian melalui Instagramnya Superbook Indonesia atau kalian bisa upload di sosial media dan tag ke @superbookindonesia. Oke semuanya, kalian tunggu ya video kalian. Wow, gimana? Keren banget kan? Oh iya Kak, aku juga mau nanya nih, emangnya bener ya hidup kita itu berpengaruh buat orang lain? Oke. Kananda akan bantu jawab pertanyaannya Queen dengan menggunakan ilustrasi. Wow. Nah, jadi di sini Kananda punya 2 plastik. Terus ada apel, ada cuka, ada bubuk kayu manis. Jadi kita makan ada lagi gula. dong. Iya lumayan ya. Kita ambil 1 potong Satu coba ya. potong, saya pegang. Iya. Nah, ini 1 Kenapa potong. tidak banyak-banyak aja kan? Nanti akan banyak. Oke. Jadi kita ilustrasikan kalau apel ini itu namanya si mawar. Jadi ini nih si mawar ini dia itu anaknya jahil banget. Tadi cerita tadi suka apa namanya? Iya suka bully. Bikin geng. Terus bikin kasar-kasar. Bener. Terus suka ngomong kasar. Betul. Nah ini kelakuan dia nih. Apa aja tadi? Bully, apa lagi tadi? Suka Terus bully, apalagi? Ngomong kasar, Ngomong kasar. berbuat jahat. Berbuat jahat. Apalagi? Jahil. Ya, Apalagi? gitu kan. Adik-adik di rumah bisa bantu. Bohong. Adik-adik di rumah bisa bantu. Ayo. Suka ngelawan orang tua. Betul, suka melawan orang tua juga. Coba kalian cium. Bau nggak? Bau banget kan? Nah, ketika kita melakukan kelakuan yang buruk, iya. itu tuh berpengaruh buat diri kita pertama. Terus ketika mereka bergaul dengan mawar, misalnya ini ada si Tulip, si Budi, si siapa lagi? Si Andi. Tono, si Andi. Iya. Ini teman-temannya, apakah dia jadi baik? Apakah dia jadi harum atau jadi ikutan bau kayak si mawar? Ikutan bau. Ikutan bau. Coba kalian mau nggak makan apel yang ada di sini? Nggak mau kan? Karena jadi bau. Terus rasanya enak nggak? Enggak. Enggak kan adik-adik? Mereka sama-sama Melakukan hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Selanjutnya, tadi kan ada mawar. Kita kasih yang ini namanya melati. Melati. Melati semuanya indah. Bagus. Nah, ini dia melati. Kita masukkan ke dalam sini. Iya. Tadi kan si mawar itu perbuatannya apa? Jahil. Jahil. Pokoknya jahat lah ya. Pokoknya tidak baik kan. Iya. Tapi bedanya dengan mawar, dia itu selalu berbuat baik. Wow. Jadi yang masuknya itu yang baik-baik. Ini kan cinnamon enak Bantu nih ya. mama. Suka membantu mama. Iya, Terus bantu apa lagi? adik-adik di rumah? Oke. Apa lagi? Oh, bantu cuci piring. Betul, bantu Ya, cuci piring. rajin belajar. Menegur teman yang salah. Betul, apa lagi? Apa lagi? Ayo, Cecil. Tidak Ayo, menyontek. Glenn, tidak Cecil nyontek. apa Cecil? Tidak boleh sekolah. Tidak Ya, bolos betul. sekolah, betul. Glenn apa? Apalagi Glenn? Perbuatan yang baik. Rajin belajar. Suka Rajin mengerjakan belajar. PR, ya gitu. Tuh. Nah, lihat. Apelnya dikelilingi oleh cinnamon. Dari harumnya coba sekarang cium harumnya. Oh, wangi. Kan? Kayak kita lagi nyium aroma kue ya. Iya bener kan? Iya, Enak iya. banget. Ada nih temennya namanya siapa? Namanya Nanda. Ada Namanya Alek, Dito Kak itu baik Alex, banget. iya. Nah, terus nih ketika bersatu Dan apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi adik-adik yang ada di rumah? Coba. Apakah Apelnya? tadi siapa namanya melati ya mengeluarkan aroma yang harum? Apa yang akan terjadi? Harum nggak? Wow, kita kayak menyium aroma kue ya? Betul kan? Betul sekali. Nih terus kalau kita keluarin, wow, so yummy. Nah
seperti itulah kita. Ketika kita mau jadi mawar atau mau jadi melati, kita mau jadi anak yang membawa pengaruh buruk atau membawa pengaruh baik. Yang baik, betul. Karena kita bisa lihat nih di sini kan, apa yang kita lakukan itu bisa berpengaruh buat orang lain. Contohnya itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu membawa pengaruh baik buat sekitarnya. Betul. Ketika raja menyuruh masyarakatnya untuk menyembah patung, apakah mereka mau menyembah patung? No. Enggak. Dan ketika mereka tetap taat kepada perintah Tuhan, raja juga jadi melihat, oh Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Betul sekali. Jadi bukan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego saja yang percaya sama Tuhan. Orang-orang sekitarnya juga jadi percaya sama Tuhan. Betul. Nah adik-adik yang di sini dan adik-adik Di rumah juga, iya. Sebagai anak Tuhan kita itu harus tahu mana yang benar dan mana yang jahat. Mana yang benar dan mana yang jahat, mana yang salah. Ketika kita tahu mana yang benar dan mana yang baik, kita itu harus melakukannya. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Karena sama seperti di ini loh, ada di Alkitab itu dari 1 Korintus 13 ayat 33. Kata-katanya gini, janganlah sesat. Oh, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalian mau melakukan hal yang baik atau hal yang buruk? Baik. Mau hal yang baik atau yang buruk? Baik. Adik-adik di rumah mau yang baik atau yang buruk? Baik. Bagus. Yeay! Jadi adik-adik semua, Johanna mau ingetin lagi buat adik-adik semua. Untuk kita harus menjadi pengaruh yang baik untuk sekitar kita. Karena dengan perilaku baik kita itu, orang-orang akan melihat bahwa Tuhan itu hidup di dalam kita. Dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Dan Kananda mau berterima kasih sebanyak-banyaknya buat adik-adik semua yang udah nonton Superbook Kids Club hari ini. Dan untuk papa, mama, kakak-kakak dan semua adik-adik yang ada di seluruh Indonesia, Kak Hevi, Kananda dan seluruh tim Superbook mengucapkan terima kasih banyak untuk kesetiaannya mendukung pelayanan memuridkan generasi anak yang ada di seluruh Indonesia. Dan hari ini mengajak terus untuk papa, mama dan kakak-kakak semua adik-adik yang ada di rumah untuk terus dukung pelayanan memuridkan generasi anak dengan cara scan QR code yang ada di sebelah sini. Terus dukung pelayanan memuridkan generasi anak bersama dengan Superbook Indonesia. Gimana ya adik-adik, Superbook Club hari ini seru nggak? Seru. Adik-adik di rumah seru nggak? Yeay! Oke, jangan lupa ya untuk terus nonton Superbook Kids Club hari Minggu. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow Instagramnya atau subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Ada juga Facebook dan juga TikTok. Baiklah, kita akhiri hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik yang ada di rumah, sama-sama kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi seorang teman yang terus berdampak untuk teman-teman di sekitar kami. Tuhan ajarkan kami untuk melakukan yang terbaik dan terus menghindar atau tidak mau terpengaruh dengan situasi yang mengajarkan kami kepada hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini dan siap untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Berkati papa mama kami, kakak-kakak juga, guru-guru sekolah minggu kami semuanya. Biar kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan dan semua kami terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.